warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 tugas statistika akan mempresentasikan tentang distribusi normal. Saya Nanda Kristi Kristanto. Saya Fianci Karamadani. Saya Muhammad Aril Maulana. Saya Syafira Amrina Rosada. Dan berikut presentasi kami. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang atau sejarah dari distribusi normal. Distribusi normal ini dimulai ketika De Moivre pada tahun 1773 mengembangkan bentuk matematis dari kurva normal yang menjadi dasar dalam statistik industri. Namun selanjutnya distribusi normal disebut distribusi normal Gauss, yaitu pada 1777 sampai dengan 1855. Menurunkan persamaan matematisnya menjadi lebih detail dengan meneliti mengenai kesalahan pada pengukuran berulang dan ukuran kuantitas yang sama. Variabel random X yang mempresentasikan distribusi normal disebut variabel random normal, yang distribusinya bergantung pada dua parameter, yaitu mean dan deviasi standar. Distribusi normal sering disebut distribusi Gauss, merupakan distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam analisis statistika. Hal ini dikarenakan distribusi normal dapat diterapkan pada banyak situasi, terutama untuk membuat kesimpulan dari sampel yang digunakan, dan distribusi normal sangat sesuai dengan distribusi empiris, sehingga dapat dikatakan semua kejadian yang terjadi dalam semesta, industri, atau penelitian akan membentuk distribusi ini. Sekian, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat distribusi normal, yaitu di sini ada 6 poin. Yang pertama, kurva berbentuk lonceng dan simetris terhadap garis tegak X sama dengan mean. 2. Kurva selalu berada di atas sumbu X atau fx lebih dari 0. Rataan, median, dan modus dari distribusi berhimpitan. Poin yang keempat, fungsi kepadatan peluang mencapai nilai maksimum di X sama dengan mean sebesar 1 deviasi standar akar pangkat 2 pi. Poin kelima, luas daerah di bawah kurva fx dan di atas sumbu X adalah 1, yaitu P dalam kurung tak terhingga kurang dari X tak terhingga sama dengan 1. Poin yang terakhir yaitu kurva distribusi normal secara asinkros mendekati sumbu minus X pada ujung-ujungnya. Nah, di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang cara penyelesaian distribusi normal ini. Probabilitas distribusi normal fx pada interval x1 kurang dari x kurang dari x2 ditentukan dengan mencari luas daerah di bawah kurva yang ditujukan pada gambar. Nah, karena fx merupakan fungsi kontinu, probabilitas p x1 kurang dari x kurang dari x2 dihitung dengan menggunakan integral dari fungsi fx yang dibatasi oleh x sama dengan x1 dan x sama dengan x2, yaitu di rumus ini. Nah, kelihatannya kayak susah ya rumus ini ya, cara menyelesaikannya. Nah, jadi kita pecahkan secara teknik integral. Oleh karena itu variabel random normal x ditransformasikan ke suatu variabel normal standar z dengan rata-rata mean sama dengan 0 dan variasi deviasi standar 2 sama dengan 1. Untuk menyelesaikan integral dari distribusi probabilitas normal, transformasi yang dimaksud yaitu z sama dengan x dikurangi mean dibagi deviasi standar. Nah, kita lanjut ke bagian bawah. Di bawah sifat-sifat distribusi normal. Jika variabel random normal x menghasilkan nilai x, maka nilai yang sama dalam variabel random z adalah z sama dengan x dikurangi mean dibagi deviasi standar. Jika x terletak di antara 5
sama dengan X1 dan X sama dengan X2, maka diperoleh X1 sama dengan Z1, Z1 sama dengan X1 dikurangi nian dibagi deviasi standar. Z2 sama dengan X2 dikurangi nian dibagi deviasi standar. Seperti itu cara penyelesaian pemecahan masalah dari rumus yang panjang ini menjadi yang lebih standar dan lebih gampang digunakan. Seperti itu. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tabel Z. Tabel Z statistik pada umumnya dibuat dengan format berikut. Yang pertama, kolom dan baris pertama dari tabel Z menunjukkan Z skala. Yang kedua, kolom pertama dari tabel Z statistik berisi bilangan bulat dan bilangan di tempat desimal pertama, bilangan bulat dan satu bilangan di belakang koma. Ketiga, baris pertama dari tabel Z statistik berisi bilangan yang menunjukkan bilangan di tempat desimal kedua, bilangan kedua di belakang koma. Lalu yang keempat, nilai yang berada di dalam tabel merupakan peluang. Contohnya, hitunglah P dalam kurung Z kurang dari 1,25, yaitu cara penyelesaiannya. Kita dilihat dulu dari Z-nya. Z-nya menunjukkan 1,25, yaitu berada di baris ini, 1,2. Lalu untuk cara mencari kolomnya, kita dilihat terlebih dahulu angka kedua di belakang koma, yaitu 5 yang menunjukkan 0,05. Lalu di sini menunjukkan angkanya 0,8944. Selanjutnya adalah contoh kasus. Pada contoh kasus yang ada, dari peserta didik 200 peserta yang mengikuti ujian matematika di suatu sekolah, rata-rata nilainya adalah 60 dan simpangannya adalah 10. Jika distribusi skornya normal, maka tentukan persentase peserta didik yang mendapat A jika nilai lebih dari sama dengan 80. Pertama-tama, kita cari terlebih dahulu nilai Z-nya. Di sini, X merupakan variabel yang dicari, kemudian mu adalah rata-rata skornya, yaitu 60, kemudian dibagi dengan theta, yang merupakan angka simpangannya. Setelah itu 80 dikurangi 60 dibagi 10, hasilnya adalah 2, dan seperti ini bentuk grafiknya. Di sini 0,5 adalah peluang dari 0 ke Z. Kenapa bisa 0,5? Karena dari total peluang yang merupakan 1 kemudian dibagi 2 menjadi 0,5. Selanjutnya kita menghitung angka P dalam kurung X lebih dari sama dengan 80, yaitu 0,5 dikurangi P dalam kurung 0 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 2, kemudian 0,5 dikurangi 0,4772 yang merupakan angka yang diperoleh dari tabel Z. Hasilnya adalah 0,0228. Sekian presentasi distribusi normal dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.